Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna a'tainaka al-kawthar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aw qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama sebelum kita memulai kajian ini, terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing agar menghadirkan sifat keagungan Allah di dalam hati dan meninggikan ilmu di atas segala-galanya. Karena majelis yang kita adakan ini, majelis yang kita buat ini, yang kita ikuti ini adalah majelis yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat jumlah 1000, 1.000.000, 2 orang sekalipun, kalau di sana ada majelis yang mengingat nama Allah dan membesarkan, memuji-muji Rasulullah SAW, maka majelis tersebut akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala majelis yang paling mulia di muka bumi, dan diperintahkan seluruh makhluk di langit, di udara, di daratan, di lautan, yang di atas permukaan bumi maupun yang di dalam permukaan bumi, untuk mendoakan keampunan bagi peserta majelis tersebut. Akan lebih ekstrim lagi, kata ulama, jangankan tawajuh. Paham tawajuh ya? Tawajuh itu konsentrasi. Jangankan tawajuh kepada suatu majelis, tidurnya di majelis itu pun bermanfaat bagi akhlak dia di kemudian hari. Maka ulama-ulama itu kalau udah kelas-kelas habaib, sering bawa anaknya lari sana lari sini di majelis itu, untuk membiasakan anak itu bergaul, bercampur aduk dengan suasana para malaikat. Kalau orang sudah terbiasa duduk di majelis para malaikat, duduk bersama naungan para malaikat, maka lambat laun akan tertular sifat-sifat malaikat di dalam hatinya. Apa itu sifat malaikat? Apa sifat dasar malaikat? Taat. Mudah untuk diajak ngomong baik, mudah diajak berbuat baik, mudah dianjurkan berbuat baik. Tapi kalau biasanya duduk di majelis ghibah, majelis debat, debat ini ngeraskan hati. Adu benar siapa paling benar, adu pintar siapa paling pintar. Keras hatinya. Orang yang sudah keras hatinya mau hadis segudang, Quran udah hampir khatam disebutkan depan mukanya, ancaman demi ancaman nggak akan berguna. Kalau hati orang sudah keras, sia-sia memberikan dia dari Quran maupun hadis, sia-sia nasihat, segudang nasihat nggak akan mempan untuk hati yang keras. Jadi bagaimana cara melembutkan hati? Minimal yang pertama duduk di majelis-majelis
seperti ini. Kelihatan orang yang hati keras mungkin ada yang tunduk, tawadhu, memaksa hati ini supaya lembut. Ada yang gelisah, kok lama ya ini. Jadi untuk membiasakan duduk saja, duduk cari nyamannya aja, gak usah tinggi-tinggi. Nanti banyak yang tanya. Sepakat ya? Yang pertama kita masih dalam suasana bulan Muharram, dan dianjurkan dalam bulan Muharram ini agar kita senantiasa banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianjurkan berpuasa di dalamnya. Afdalu siyam ba'da Ramadan, ada siyamu syahr Muharram. Yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena pertolongan Allah disiapkan bagi siapa saja yang mau memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah disiapkan lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Bahkan sebelum datang kewajiban Ramadan, puasa Muharram, puasa Asyura ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa memohon dengan tata cara yang benar, maka pasti walaupun itu kayaknya mustahil permintaan kita itu, pasti ada jalannya. Paham ya? Urutannya adalah yang pertama bertobat kepada Allah, mengakui setiap dosa, mengakui setiap kesalahan, dan mengakui kebodohan dan kelalaian. Ya Allah, dari bujang saya alangkah banyak makan duit haram. Ya Allah, saya nggak akan bisa apa-apa, nggak akan bisa ke masjid, nggak akan bisa sholat tanpa bantuan. Ya Allah, kemana lagi saya mau melakukan harapan? Minta maaf, minta ampun sama. Coba belajar sholat taubat sambil meneteskan air mata sembari mengenang masa kelam. Setiap orang pasti ada masa kelam. Titik hitam dalam setiap manusia itu pasti ada. Jangan icak-icak, saya emang nggak parah-parah, nggak ada cerita. Parah semua. Maka itulah ditobat. Kita belum tentu tobat kita diterima, maka minta ada bulan-bulan tertentu. Kemudian banyak beristighfar. Kalau mau pakai istighfarnya Nabi Adam boleh, mau pakai istighfarnya Nabi Yunus juga boleh, mau pakai istighfarnya siapapun boleh. Tapi dianjurkan memperbanyak istighfarnya dua nabi. Yang pertama Nabi Adam, kemudian istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna. Itu diperbanyak minimal 31 kali setelah tahajud. Setelah sholat taubat dulu itu 31 kali. Kemudian istighfarnya Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 31 kali. Kemudian sholat taubat kemudian istighfar itu. Habis itu sholat hajat. Tapi siangnya berpuasa, ya. Dalilnya kuat untuk berpuasa. Ceritakan Nabi mendatangi majelis kaum Yahudi. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang berpuasa ya Rasulullah. Kenapa kalian berpuasa?
Karena kami memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari bala tentara Firaun. Apa kata Nabi? Wa nahnu haqqu bi Musa minkum. Dan kami lebih berhak atas untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka kalau orang Kristen, orang Yahudi pun berpuasa pada bulan-bulan Muharram ini. Kalau di Nasrani itu Paskah. Paskah ada pernah dengar? Paskah, berpuasa Paskah. Kalau Yahudi puasa juga dia. Puasa memperingati Nabi Musa. Dan kita lebih berhak untuk berpuasa di bulan ini. Karena setelah mengadakan amalan tadi yang sekiranya mustahil untuk dipinta, itu pasti diberikan jalan. Yang dosanya sudah banyak, itu diberi kekuatan untuk memudahkan dirinya berlaku baik, berlaku taat. Ini jangan sampai lewat bulan Muharram ini tanpa melakukan 3 amalan tersebut. Apa yang pertama? Ya, puasa. Kedua, korban. Ketiga, banyak istighfar. Keempat, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, minta jalan keluar dari masalah yang ini udah paten, ini bulan yang paten. Kenapa disebut bulan Muharram? Bulan Muharram ini bulan yang dikhususkan, nggak boleh buat yang haram. Kenapa disebut tanah haram? Tanah larangan artinya. Ada di Cina itu tanah larangan. Sama kayak tanah haram. Maksudnya dilarang membunuh, dilarang berbuat yang haram. Bulan itu dimuliakan berarti. Perbanyak istighfar, perbanyak puasa. Tapi hati-hati cara minta ya. Kembali kita bahas cara berdoa kepada Allah. Kadang-kadang cara berdoa kepada Allah kita ini barbar, menganggap Allah itu kawan gitu. Menganggap Allah itu kayak orang tua kita. Oh, David. Gitu kan. Adab diutamakan dalam meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutannya adalah pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang maha tinggi. Sama seperti suratul Fatihah. Yang pertama apa? Memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Pujian lagi. Malik Yaumiddin, pujian lagi. Cara minta itu dirayu dulu. Sudah itu jangan langsung minta. Iya karena berdua, iya karena nasta'in, rayuan. Sudah muji, rayuan lagi. Iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Apa artinya? Iyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah, wa iya, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, coba kalau orang Pak Johan misalnya, Pak Johan, saya menganggap Pak Johan itu hatinya bersih. Jadi kalau ada apa-apa, saya itu Pak Johan itulah. Kemana lagi tempat saya ini untuk bercurhat. Orang aja kayak gitunya. Jangan dulu minta, baru ditanya nanti ada apa sebenarnya kamu nih. Baru gitu kan bacanya. Dipuji dulu, dirayu dulu, Allah senang gitu. Iya kan aku, ya kan stain. Ihdinas siratal mustaqim, baru minta. Tunjukkan kami kemana itu, tolong tunjukkan jalan yang jalannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan, telah Engkau ridhoi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ini sudah dikasih tahu cara berdoa. Jangan tiba-tiba habis sholat, ya Allah tak duit sekian ya Allah. Coba kalau enggak Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik di sini? Misalnya Pak Ade, coba datang ke rumah Pak Ade. Pak Ade minta duit dulu. Berapa? Minta duit 100.000. Dikasih nggak kira-kira? Hah? Karena adabnya nggak ada, nggak punya adab. Kasih tahu aja masalah kamu. Nah gini ya, adab berdoa. Sebutkan saja masalahmu yang menimpamu, yang menghimpit hatimu, yang menyusahkan batinmu. Sebutkan sama Allah. Urusan penyelesaian ini nggak usah ikut campur. Biarkan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Jangan ngatur-ngatur. Yang jelas adukan sama Allah, minta sama Allah diselesaikan setiap masalah. Jangan kayak kita lebih paham cara menyelesaikan masalah kita. Ya Allah, saya ini belum punya istri misalnya. Kasih saya istri yang cantik, yang pegawai, yang dokter. Seakan-akan tahu yang terbaik untuk dirinya. Udah kau bilang kayak gini aja doa. Keluhkan saja apa yang menghimpit hatimu, nanti Allah selesai. Dan kadang cara Allah menjawab itu lebih cantik. Ada skenario indah di baliknya. Kata Abu Him, Allah itu membalas doa seseorang. Kadang bungkusnya jelek, tapi isinya bagus. Paham maksudnya? Sama kayak gini. Ada pemuda yang sudah berumur, doa kepada Allah. Ya Allah, saya selamanya sholat tepat waktu, puasa rajin, tahajud jalan, sedekah saya bagus, tapi saya belum nikah ya Allah. Tolong beri saya jodoh yang tidak merendahkan derajat saya, yang tidak merendahkan martabat saya. Kalau bisa dia yang ngejar-ngejar saya, jangan saya yang ngejar dia, karena saya ini santri, nggak mungkin santri ngejar-ngejar perempuan ya. Sudah doa dia keluar, ikhtiar, cash doanya langsung. Ketika keluar langsung ada yang ngejar, luar biasa. Tapi yang ngejar bukan manusia, yang ngejar itu anjing. Ya Allah, saya minta dikejar itu bukan anjing, manusia. Dikasih bonus sama anjingnya. Apa bonusnya? Digigit kakinya sama. Sudah dikejar-kejar, digigit. Salah proposal bukan? Santri ini nggak tahu cara Allah menjawab doa. Dengan digigit anjing, dipastikan dia masuk rumah sakit. Di dalam rumah sakit ada dokter gadis yang baru saja menjalankan salat hajat kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, tunjukkanlah jodohku, berilah jodoh yang soleh. Dalam keadaan bagaimanapun dia tidak meninggalkan salat. Saya enggak perlu derajatnya, mau nganggur, mau miskin, mau kaya terserah. Yang penting dia bisa mendidik saya dan dia ada ilmunya. Namanya santri waktu sholat sakit, sholat dia. Nah dilihat dokter itu mah sholat masih sakit, langsung dikejar sama ini jodoh saya nih, kata dokter. Nggak akan saya lepaskan ini orang kan. Dikejar, namanya santri lah, dokter cantik. Salah orang bu, saya bukan siapa. Ngindar dia, tetap ngindar, karena minder. Tambah ngindar, tambah dikejar. Berbagai cara dilakukan supaya sang santri ini tadi mau. Akhirnya menikah. Jawaban dari
doa. Yang pertama digigit anjing. Coba kalau kita sering nggak mengutuk Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, apalagi nih ya Allah? Itu udah mengutuk Allah. Pernah nggak dapat ujian bertubi-tubi? Ya Allah, apalagi nih ya Allah? Nggak ada orang lain dapat diuji selain saya ini kan? Tega amat ya Allah. Pernah gitu Pak? Ada yang pernah nyebut, ya Allah apa salah dan dosa? Pernah gitu? Banyak kalau banyak, yakinlah banyak. Jadi jangan ditanya apa salah dan dosa. Jangan so suci ente katanya. Apa banyaknya? Jadi jangan agak perlu ditanya salah dan dosa. Banyak. Kalau dapat ujian, perbaiki cintamu dengan Allah. Ya, kemarin kita bahas. Ketika mendapat ujian yang terlalu berat menurut kita, dapat ujian yang begitu meremas-remas hati kita, pokoknya seperti teriris-iris hati ini ketika mengalami kejadian tersebut. Maka yang pertama harus diperbaiki apa? Perasaan kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, perasaan kamu yang pertama harus diperbaiki. Cintamu kepada Allah yang harus kau dandani. Kalau perasaan kamu benar kepada Allah, kalau cintamu benar kepada Allah, sepahit apapun kejadian itu, yakinlah Allah yang buat semua itu. Kalau prasangka kita benar ini yang buat Allah, yakini bahwa Allah itu tidak akan aniaya terhadap hamba. Allah itu mencintai hambanya, dan apa yang dibuat Allah pasti yang terbaik menurutnya untuk hambanya. Kalau cintamu benar, sesakit-sakit ujian pasti indah rasanya. Betul? Nikmat rasanya. Mau duduk di sini? Mau duduk di sini? Nanti. Ya, ingat ya, kalau dapat ujian, yang pertama prasangka diperbaiki, kemudian cintamu kepada Allah ditingkatkan. Kalau sudah melewati batas-batas itu, sudah nikmat semua. Sama kayak bibir ketika digigit kekasih kita, sakit gak rasanya? Sakit, tapi nikmat. Coba kalau tukang becak yang gigit bibir kita, Pak Nas gigit. Pak Nas yang gigit pipi Pak misal ngamuk. Kenapa bisa ngamuk? Karena tidak ada cinta di dalamnya, maka penderitaan yang keluar. Tapi kalau ada cinta di dalamnya, walaupun itu sakit, maka kenikmatan yang keluar. Sekarang kenapa ketika dapat ujian terasa sakit? Terasa menderita? Karena kita menganggap Allah itu bukan kekasih. Mungkin kita menganggap Allah seperti tukang becak itu. Kalau kita menganggap Allah kekasih, dapat ujian ini nikmat. Kalau kita mencintai Allah, nikmat. Berarti dah tanda-tanda cintamu rusak, tanda-tanda keyakinanmu tidak benar, tanda-tanda prasangkamu buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendapat ujian terasa berat, gak enak rasanya. Tauhidnya ditingkatkan, tasawufnya dihaluskan. Siap semua ya? Dan Muharram ini mudah-mudahan kita lebih taat kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar di bulan-bulan ini. Jangan lupa minta sesuatu agar Allah mudahkan dalam beribadah, minta mudahkan dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya jawab apa enggak ya? Ya, boleh. 3 aja ya. 3 apa 2? 3. Siap.
Tadi kan kita jadi berpuasa ya Pak. Ya. Itu tanggal 9, 10, 11. Kalau kita bisa melakukan 2 hari mungkin 9, 10 atau 10, 11. Atau setidaknya 1 hari. Itu gimana Pak? Saran saya puasa kodok dulu. Paham puasa kodok? Seumur hidup pernah nggak ninggalin puasa Ramadan? Karena nasi itu, tapi di bulan Muharram dijamak gitu, dijamak. Mumpung dijamak sekalian kan boleh melakukan satu puasa dengan beberapa niat, maka dapat semuanya. Maka seperti itu, mau 3 hari, mau 10 hari bagus, sebulan bagus. Apa niatnya? Kodok. Ya, itu ciri-ciri orang bertobat itu mengganti semua utang yang dia pernah lakukan. Dikodok, nggak mungkin ya, kecuali antum-antum yang mulia ini tinggalnya di pondok kecil-kecil di pondok, insya Allah nggak pernah ninggalin puasa wajib. Kalau tinggal di jalan, nah insya Allah ya. Maka itu utang tetap utang. Dalam mazhab Syafi'i itu harus dibayar, wajib hukumnya. Maka puasa 3 hari, 10 hari, apalagi 1 ke 10 Muharram ini buat bagus. Maka puasa 10 hari ini kalau bisa. Tapi niatnya kodok. Niatnya kodok, kewajiban yang telah ditinggalkan. Itu bentuk ketaatan kita. Kedua, malamnya kita sholat taubat, habis itu istighfar tadi. Setelah istighfar baru sholat hajat. Nah, ya Allah, ingin keberkahan ya Allah, kata pada. Atur caranya bagaimana ya? Atur aja, jangan ngatur. Ya Pak ya, siap ya? Jelas nggak kira-kira? Jelas. Itu kan selain dari Senin Kamis juga ya Pak ya? Iya, apa-apa. Kadang orang puasa, mohon maaf, bagus puasa Daud Senin Kamis, bagus. Tapi niatkan dulu untuk kodok. Puasa Daud udah 30 tahun, pernah kodok? Belum. Berarti kamu dari kecil bagus. Meninggal gue pernah juga kami nakal dulu. Ya kodok lah dulu ya. Pak ya, yang pernah ninggalin sholat ya dikodok dulu. Kayak Pak Johan kemarin, kodok. Ya. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, dan orang kita kenal maupun yang tidak kenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada orang di kampung kita, orang yang menyukai kita, orang yang mencintai kita, dan orang yang membenci kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, batinnya, selesaikan masalahnya, lunaskan hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala cabut dia dari jerat-jerat hati yang condong kepada kemaksiatan. Semoga bebaskan kita semua dari penyakit ria, ujub, dengki, hasad, yang hobi ghibah, yang hobi fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kita di atas puncak pengorbanan kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.